Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Asri Ismail MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Syahril Nabila selaku moderator yang akan membimbing berjalannya kegiatan diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya persilahkan kepada rekan kelompok 3 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan materi yang akan dipresentasikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Akida dengan NIM 220606 501012 sebagai pemateri pertama. Oke. Baik, perkenalkan saya Anissa Anggrega Ali dengan NIM 220606501023 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Inaya Makfira Taila dengan NIM 22060650010009 pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Nur Mega Indawasini dengan NIM 220606501019 sebagai pemateri keempat. Baik, perkenalkan nama saya Mutmainah S dengan NIM 220606501045 sebagai pemateri kelima. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mirlian Hendrikus Enung dengan NIM 220606051013 sebagai pemateri ke-6. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan kelompok 3. Pada diskusi ini kita mengangkat topik yaitu struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah berdasarkan PUEBI atau EYD. Adapun pembahasan yang kita bahas yaitu yang pertama struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah berdasarkan PUEBI, yang kedua penggunaan eja dalam karya ilmiah, dan yang terakhir pentingnya PUEBI dalam penulisan karya ilmiah. Baik, kita akan beralih ke penyajian materi oleh kelompok 3. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi pertama yaitu struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah yang berdasar pada PUEBI terbagi atas dua, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang dimana ini juga terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama huruf abjad, merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Huruf abjad berjumlah 26. Secara umum, huruf abjad penting dipelajari sejak dini agar anak terlatih untuk mengenali bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Berikutnya, huruf konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat artikulasi. Berikutnya, huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya, AU pada kata kerbau, AI pada kata santai. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu huruf KH, NG, NY, dan SY. Di dalam huruf tersebut melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Selanjutnya, huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Berikutnya, huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang terakhir, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan,
tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Struktur berikutnya itu dari segi pemakaian tanda baca. Ini juga terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya 2, pokok-pokok ejaan bahasa Indonesia, 2.1 pemakaian huruf, 2.2 pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 2.3 penulisan kata, 2.4 pemakaian unsur sarapan, dan 2.5 pemakaian tanda baca. Selanjutnya tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau pembilangan. Misalnya, ibu membeli sayur, daging, dan tahu. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung secara tidak resmi juga disebut tanda strip atau adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Garis hubung juga digunakan untuk nama keluarga pada misalnya Camilla Parker Bowles. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh materi berikutnya. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama, pemakaian tanda baca tadi ada beberapa yang telah disampaikan. Saya akan menyampaikan tanda baca yang berikutnya, seperti tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Dan ada pula tanda tanya, seperti tanda tanya dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Penulisan tersebut dilakukan dengan memasukkan tanda tanya dalam kalimat kurung, misalnya, di Antartika hidup 235 tanda tanya. Ada pula tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Tanda seru, dilarang masuk tanda seru. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu ke pasar. Dalam kalimat tersebut sesungguhnya terdapat ke. Dalam kurung ibu pergi ke pasar tapi dapat dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tunggal dan ganda. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapitkan petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Kemudian tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapitkan huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, sang sapurba ngen tanda kurung siku dengar bunyi gemerisik. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai untuk sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya sebagai berikut. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua. Baik, saya akan membacakan
Materi selanjutnya yaitu penggunaan ejaan PUEBI dalam karya ilmiah. Pengertian PUEBI atau pengertian PUEBI telah dibahas langsung dalam peraturan kementerian, tepatnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari peraturan tersebut, kita tahu bahwa PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan menurut KBBI adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Fungsi PUEBI dikatakan bahwa sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka penulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi penggunaan ejaan PUEBI dalam karya ilmiah. Nah, penggunaan ejaan PUEBI dalam karya ilmiah terbagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama yaitu aturan penulisan huruf tebal. Pada PUEBI sendiri, huruf tebal digunakan untuk menegaskan kata atau kalimat yang ditulis miring dan juga digunakan untuk menegaskan bagian dari karangan, yaitu judul buku, bab, subbab pada karangan. Poin kedua yaitu aturan penulisan huruf kapital. Pada PUEBI, huruf kapital juga digunakan pada huruf awal dari julukan. Contohnya penulisan kapital pada julukan adalah Dewa Kipas dan Raja Uang yang menggunakan huruf besar pada awal kalimat. Adapun poin ketiga, pembahasan titik vokal E dalam PUEBI. Pada PUEBI, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian dari perincian tetapi memakai kata dan. Nah, adapun poin keempat yaitu aturan penggunaan bilangan. Pada PUEBI, penggunaan nama bilangan pada unsur nama geografis ditulis menggunakan huruf bukan angka. Pada poin kelima, aturan penggunaan tanda elipsis. Pada PUEBI digunakan untuk menulis kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Nah, adapun poin terakhir yaitu poin ke-6, aturan penggunaan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris, misalnya di samping cara lama. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu penting penggunaan PUEBI untuk penulisan ragam ilmiah. Pentingnya PUEBI dalam penulisan karya ilmiah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI menjadi dasar dalam hal tulis-menulis, karena PUEBI merupakan faktor penting dan harus dimengerti oleh seorang penulis. Tujuan PUEBI yaitu membuat hasil tulisan menjadi lebih mudah dipahami, dihayati, dan dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Pokok-pokok ejaan bahasa Indonesia meliputi A. Pemakaian huruf, B. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring, C. Penulisan kata, D. Penulisan unsur serapan, dan E. Pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Salah satu bagian pemakaian huruf yang perlu dicermati kembali dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah persoalan pemenggalan kata. Pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam penulisan karya ilmiah sering menyimpang dari kaidah-kaidah ejaan. Pengapitalan dan pemiringan huruf sering dilakukan karena huruf awal dari kata-kata dan kata yang dicetak miring dianggap penting. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Ya,
Selanjutnya, pokok-pokok ejaan bahasa Indonesia meliputi penulisan kata. Penulisan kata yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan karya ilmiah adalah penulisan bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, kata si dan sang, singkatan dan antonim, akronim, serta angka dan bilangan. Poin selanjutnya, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yakni unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan penghafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Poin yang terakhir, pemakaian tanda baca. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, yakni tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyikat atau apostrof. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi ini. Sesuai dengan uraian yang teman-teman sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apa saja struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah yang berdasar pada PUEBI. Kita dapat mengetahui penggunaan ejaan PUEBI dalam karya ilmiah dan seberapa penting PUBI tersebut. Struktur bahasa Indonesia ragam ilmiah yang berdasar PUEBI terdapat beberapa hal baik dari segi pemakaian hurufnya ataupun dari segi pemakaian tanda bacanya. Berdasarkan pengamatan sepintas, masih sering ditemukan kesalahan berbahasa dalam penulisan karya ilmiah, baik karya ilmiah yang berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Kesalahan berbahasa tersebut pada umumnya berkaitan dengan penggunaan ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimatnya. Pada uraian dikemukakan contoh-contoh kesalahan berbahasa tersebut beserta perbaikannya. PUEBI menjadikan bagian tertib ilmu yang seharusnya dipatuhi agar berbahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan. Sudah seharusnya penggunaan PUEBI diindahkan dengan baik dan benar dalam surat menyurat, karya tulis, naskah buku, dan lain-lain. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Itulah kesimpulan pada materi diskusi pada kali ini. Selanjutnya sebagai penutup, saya harap apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan ataupun salah kata, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.